Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Presiden Joko Widodo melepas bantuan tahap kedua untuk warga Palestina di Lanut Halim, Perdana Kusuma, Jakarta, Senin pagi. Beragam bantuan dikirim dalam pengiriman kali ini mulai dari obat-obatan, alat tidur, hingga alat-alat kesehatan. Presiden Jokowi mengatakan total bantuan yang dikirim sekitar 21 ton. Jumlah bantuan yang diberikan pemerintah mencapai 32 miliar rupiah. Menurut Jokowi, sejumlah pihak swasta ikut mengirimkan bantuan yang akan dikirimkan ke Bandara Internasional El Arish di Mesir. Bantuan dikirim kepada Palang Merah Mesir yang kemudian diserahkan kepada pihak Palestina. Bantuan tersebut sangat dibutuhkan, terutama rumah sakit di Gaza, karena sebagian besar rumah sakit tidak bisa beroperasi secara optimal akibat kerusakan yang terjadi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah kembali lagi pada pagi hari ini kita akan mengirimkan bantuan pada saudara-saudara kita di Gaza sebanyak 2 pesawat yang akan diangkut sebesar 21 ton. Yang ini adalah berupa obatan, kemudian perlengkapan rumah sakit, makanan, dan barang keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Gaza. Bantuan ini bersumber dari anggaran pemerintah sebesar 31,9 miliar rupiah dan juga berasal dari perusahaan dari Presiden Joko Widodo menyebut Presiden Amerika Serikat Joe Biden tidak menanggapi desakan yang disuarakan Indonesia untuk segera melakukan gencatan senjata di Gaza. Meski tidak mendapat respon secara langsung, Jokowi meyakini seruannya mengenai isu Palestina menjadi catatan Joe Biden. Ya, saya kira saya bertemu di White House dengan Presiden Joe Biden. Setelah itu juga bertemu lagi di San Francisco, di APEC. Di kedua tempat ini, saya menyampaikan secara langsung pentingnya kekejaman di Gaza dihentikan. Yang kedua, gencatan senjata segera dilakukan. Dan yang ketiga, perang segera di-stop. Serta yang keempat, bantuan kemanusiaan harus dipermudah untuk bisa masuk ke Gaza. Di Gedung Putih itu yang saya sampaikan, di APEC juga itu saya sampaikan secara tegas. Tanggapan Presiden Biden, Pak? Tanggapan Presiden Biden? Presiden Biden reaksinya seperti apa, Pak? Tidak menanggapi. Artinya apa itu, Pak, tidak menanggapi itu, Pak? Apakah tidak peduli atau gimana, Pak? Ya, artinya mungkin masih ditampung menjadi pemikiran. Saya kira dari apa yang kami sampaikan saya pastikan dicatat. Kembali di Sindo Siang, pemirsa, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firly Bahuri menyampaikan alasannya menutup muka usai diperiksa penyidik Bareskrim Polri. Firly mengaku kelelahan usai menangani penyidikan kasus tindak pidana korupsi di Pemkab Sorong, Papua Barat Daya. Firly menegaskan telah mengikuti seluruh proses hukum mulai dari pemeriksaan sebagai saksi hingga penggeledahan maupun penyitaan terhadap barang-barang miliknya. Hal tersebut termasuk pemeriksaan 100 saksi diantaranya 20 pegawai KPK. Sebelumnya tim penyidik gabungan Bareskrim Polri dan Polda Metro Jaya telah memeriksa Ketua KPK Firly Bahuri terkait dengan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo. Pemeriksaan berlangsung selama 4 jam. Untuk itu, saya perlu sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, saya mengikuti proses pemeriksaan pada tanggal 16 November 2023, bukan dengan upaya mangkir. Karena saya sadar, saya harus taat hukum. Rekan-rekan pahami bahwa kami dipanggil untuk diminta keterangan pada tanggal 8 November 2023. Tetapi di dalam waktu yang sama, saya juga harus melaksanakan tugas-tugas saya sebagai Ketua KPK.
hadir di tengah masyarakat, epicentrum pemberantasan korupsi dari wilayah barat, yaitu Aceh. Sehingga saya harus berangkat ke Aceh. Itulah sejatinya bukan dengan upaya mangkir, tetapi itu adalah menyesuaikan berdasarkan pada agenda kerja lembaga KPK. Semua bersifat informatif dan semua dilakukan secara komunikatif. Tidak pernah ada jeda antara komunikasi dan informasi. Karena sesungguhnya staf Biro Hukum dan Korsub terus membangun komunikasi dengan para pihak penyidik. Saya sadar, rekan-rekan menunggu. Dengan kesadaran bahwa saya adalah pejabat publik, tetapi juga saya sebagai manusia. Terkadang saya butuh waktu untuk jeda. Terutama di situasi yang begitu saya anggap situasi abnormal yang tidak bisa saya jelaskan saat ini. Apalagi sehari sebelumnya saya tidak tidur karena menangani tanda pidana korupsi terkait dengan pejabat Bupati Sorong. Rekan-rekan saya dari awal saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa itulah pengabdian kita sebagai anak bangsa. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala menyinggung pejabat pemerintah yang harus berlaku adil di Pilpres 2024. Sementara Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta publik untuk menjaga persatuan meskipun berbeda pilihan politik. Calon Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo Minggu sore bertemu dengan Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala di rumahnya di kawasan Jalan Brawijaya, Jakarta. Ganjar bertemu dengan Yusuf Kala ditemani Ketua TPN Arsyad Rashid dan Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibjo. Usai menggelar pertemuan tertutup, mereka menjelaskan hasil pertemuan, salah satunya membahas pemilu 2024. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengaku tak masalah jika nantinya JK berbeda pilihan dengan pihaknya. Namun, Capres Partai Perindo ini mengajak semua warga untuk menjaga persatuan di tahun politik. Dan kami diskusi panjang tentang negara ini, saya belajar betul, mudah-mudahan kita akan bisa menjaga sehingga pemilunya lancar, masyarakat bisa usaha dengan baik, masyarakat yang di bawah bisa merasakan hasil pembangunan, dan semua merasakan, oh hidup di Indonesia penuh dengan kepastian hukum, dan semua akan berjalan dengan baik, orangnya bahagia. Itu. Soal pemilu 2024, Yusuf Kala menyinggung pejabat yang harus adil di pesta demokrasi. Menurut JK, pejabat tidak adil akan menerima hukuman berat karena telah disumpah dengan menggunakan kitab suci. Bukan saja hukuman dunia, hukuman akhirat bagi siapa saja yang melaksanakan pemilu ini tidak sebaik-baiknya dan adil-adil. Siapapun. Karena itulah maka tema kita, bukan keinginan kita, negara harus baik ke depan. Juga keinginan Pak Jokowi 2045 baik. Tidak mungkin 2045 baik kalau hari ini tidak baik. Kita setuju itu Pak Jokowi bahwa kita menuju 45. Tapi apabila diberikan contoh yang tidak baik pada tahun 2024, maka menjadi bagian ketidakadilan pada tahun-tahun berikutnya. Diketahui Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden 14 November 2023. Sementara kampanye terbuka akan dimulai 28 November 2023. Adapun pemungutan suara akan dilaksanakan 14 Februari 2024. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, sementara itu Sekjen PD Perjuangan Hasto Kristianto mengkritisi pelaksanaan Pilpres 2024 mulai dari tekanan kekuasaan hingga jebakan politik. Namun menurut Hasto, tekanan itu tidak melonggarkan semangat tim pemenangan Ganjar Pranowo Mahfud MD untuk bertarung di Pilpres mendatang. Mendaraskan suatu semangat bahwa Pak Ganjar, Pak Mahfud ini yang terbaik. Tapi kan kita juga ada yang ketika menghadapi tekanan-tekanan itu kemudian menampilkan suatu upaya untuk mengoreksi. Itu tidak akan terjadi kalau tidak ada suatu manipulasi yang telanjang
Dan ini disuarakan oleh kelompok-kelompok pro-demokrasi melalui MK. Ketika segala sesuatunya itu peranatan diatur dengan baik, maka tidak akan muncul sikap-sikap seperti itu. Maka kemudian kami minta semuanya untuk taat pada hukum. Ketika kantor PDI diserang pun kami taat pada hukum. Pemirsa, Indonesia kaya akan tradisi, salah satunya Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara yang kedua kalinya menggelar Festival Wasuemba. Tradisi Pindoko atau tombak ikan yang menjadi salah satu kegiatannya diramaikan oleh warga dan peserta bahkan dari luar Buton. Tradisi Pindoko atau tombak ikan turut meramaikan kegiatan Somba Happy and Nice Festival yang digelar di Desa Somba, Kecamatan Wabula, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Warga setempat dan sejumlah peserta festival dari berbagai daerah ikut melakukan tradisi tombak ikan yang juga merupakan rutinitas masyarakat Somba sejak turun-temurun. Mereka memburu ikan yang tertangkap di air dangkal. Hingga saat ini kawasan pesisir Desa Somba masih terjaga kelestariannya karena masih memegang teguh hukum adat dalam melestarikan lingkungan perairannya. Ikan-ikan setelah kita tangkap maka kita pulang di rumah, kita bakar, kita jadikan ini untuk kita makan bersama dengan ada talang ini. Termasuk talang yang ada di sini. Hasil tangkapan dari Pindoko itu. Ikan hasil tangkapan kemudian dimasak oleh warga dan disajikan dalam acara Pika Ma'a, Ma'ano, Kompo atau perjamuan desa Wasomba bersama makanan tradisional khas Buton. Ya, proses tombak ikannya itu adalah sangat seru, masyarakat terlibat dan bukan cuma masyarakat yang ada di sini, termasuk masyarakat di luar daripada Wasuemba di kabupaten terdekat hadir dan mereka mendaftar sebelumnya. Kegiatan Wasomba Happy and Nice Festival yang sudah 2 tahun digelar ini diharapkan mampu mendongkrak angka kunjungan wisata di Kabupaten Buton. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, teknik berburu ikan di dasar laut atau spearfishing jadi salah satu pekerjaan yang ramai digeluti para nelayan tradisional di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Spearfishing dapat diartikan hobi menyelam sambil menikmati keindahan laut dan tentunya dapat menangkap ikan sesuai keinginan. Selain menangkap ikan dengan alat jala atau memancing, teknik menangkap ikan juga dilakukan dengan alat tombak atau dengan senjata khusus. Teknik ini banyak dipakai nelayan di Kecamatan Sumur, Pandeglang, Banten. Namun kini para nelayan tidak lagi menggunakan tombak, melainkan senjata yang memiliki anak panah. Spearfishing lebih mempermudah nelayan untuk mendapatkan ikan, termasuk ukuran dan jenisnya. Para nelayan bisa mencari ikan yang berukuran sedang hingga berukuran besar dan membiarkan ikan kecil untuk tumbuh besar. Kalau jenis ikan, semua jenis ikan di laut ada di sini. Cuma yang biasanya didapat itu jiti, baronang, dan banyak beng-beng juga bisa. Oke, bisa. Dalam sehari hasil tangkapan nelayan bisa mencapai hingga 50 kg. Hasil tangkapan biasanya dijual dan dikonsumsi untuk keluarga. Tidak hanya menghasilkan lebih banyak cuan, dengan spearfishing ini nelayan juga dapat menyelamatkan terumbu karang karena tidak melakukan pemboman ikan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Ribuan warga di Grobogan, Jawa Tengah tumpah ruah memadati jalur irigasi dan persawahan yang membentang sepanjang 2 km untuk berwisata gratis. Di lokasi ini pemirsa mereka bisa menikmati berbagai macam hiburan seperti rafting ala kadarnya. Jalur persawahan dan irigasi yang membentang sepanjang 2 km di Desa Pilang Payung, Kecamatan Toroh, Grobogan, Jawa Tengah, mendadak viral menjadi objek wisata gratis. Setiap hari, destinasi wisata ini ramai dipadati warga. Bahkan jumlah pengunjung bisa mencapai ribuan lebih pada akhir pekan, mulai dari pagi hingga petang. Tidak sedikit pengunjung datang dari luar desa karena penasaran dengan objek wisata dadakan ini. Mereka datang bersama rombongan dengan menggunakan kereta kelinci.
Suwarti, pengunjung lanjut usia ini datang bersama anak, cucu, dan rombongan ibu-ibu PKK untuk mandi Bluron. Momen yang paling ditunggu anak-anak adalah datangnya kereta api yang melintasi jalur di sepanjang objek wisata dadakan ini. Hiburan, iyalah. Jangan yang muda aja yang punya hiburan. Nenek-nenek juga harus punya hiburan. Ya? Gratis semuanya. Gratis, nggak bayar, cuma kereta aja. Iya, Tahu di sini dari mana Ibu? itu sama teman-teman nggak tahu, sama cuma ikut-ikutan. Objek wisata alam Bluron muncul sejak sebulan lalu. Meski musim kemarau ekstrim berkepanjangan, aliran sungai irigasi ini tetap besar dan jernih sehingga dimanfaatkan warga untuk berwisata. Momen terakhir pada wisata alam Bluron ini adalah melihat keindahan sunset. Semburat merah di balik awan ini menjadi momen yang paling ditunggu-tunggu oleh para pengunjung. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Pemirsa, batu raksasa yang terdapat di Bukit Ujung Timur Kabupaten Probolinggo ada satu-satunya batu yang bila dipukul berbunyi nyaring layaknya gong atau gamelan Jawa. Warga setempat menyebut batu berukuran setinggi 4 meter dan lebar 2 meter ini bernama Batu Kenong. Bagaimana keunikannya? Yuk kita simak liputannya. Batu Kenong atau batu berbunyi saat dipukul ini berada di Desa Pasembon, Kecamatan Kota Anyar, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Batu Kenong merupakan batu gunung berwarna kehitaman yang memiliki dimensi tinggi sekitar 4 meter dan lebar kurang lebih 2 meter. Untuk menuju Batu Kenong harus berjalan sejauh 500 km menyusuri perbukitan. Di desa ini banyak dijumpai batu gunung raksasa dan hanya sepasang batu yang dipukul berbunyi layaknya gong dan warga setempat menyebutnya Batu Kenong lelaki dan perempuan. Cerita rakyat desa setempat menyebutkan keberadaan Batu Kenong ini dipercaya sebagai seperangkat gamelan yang berubah menjadi batu. Katanya orang sini ini, katanya orang mantan itu langsung enggak di itu kan Gunung Mantan hilang semua. Namun sayang, keberadaan Batu Kenong dan Bukit Mantan ini terkesan tidak terawat. Padahal, bila dikelola dengan baik bisa menjadi destinasi wisata di Desa Pasembon. Posisi bukit yang berpanorama indah karena terlihat lereng Argopuro, sumber air yang jernih bisa menjadi penunjang wisata Batu Kenong.